Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitra Awalia dengan NIM 20600121002. Di sini saya akan memaparkan mengenai IRT, lebih spesifiknya pada bagian anidimensi. Nah, sebelum memasuki anidimensi itu apa, kita harus mengetahui apa itu IRT terlebih dahulu. Jadi, IRT itu sendiri merupakan singkatan dari item respon teori atau teori respon butir yang merupakan sistem penilaian yang mengutamakan karakteristik dari setiap soal. Nah, semakin sulit suatu soal, maka semakin tinggi bobot skor yang diperoleh peserta jika berhasil menjawab soal tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan dari IRT itu sendiri. Nah, IRT itu sendiri membebaskan responden dan butir dari independensi sehingga taraf sukar butir tidak lagi bergantung kepada kemampuan responden. Nah, dapat dipilih butir yang cocok dengan responden dalam hal terjadi kecocokan di antara taraf sukar butir dan kemampuan responden tersebut. Selanjutnya, asumsi dari IRT. Asumsi dari IRT ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada anidimensi, independensi lokal dan invariansi parameter. Namun di sini kita akan membahas bagian anidimensi saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anidimensi? Jadi, asumsi anidimensi ini terpenuhi apabila butir-butir dalam perangkat tes hanya mengukur satu kemampuan peserta tes. Misalnya butir-butir yang termuat di dalam perangkat tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta tes dalam mata pelajaran matematika, dan butir-butir yang dikonstruksikan berupa soal, cerita, dan berbentuk dikotomi. Apabila peserta tes memberi respon yang salah, maka tidak dapat diketahui apakah kesalahan itu disebabkan oleh ketimpangan. Oke, lanjut. Menurut dalil pada tahun 1992 bahwa persyaratan anidimensi ini ditunjukkan untuk mempertahankan invariansi pada teori respon butir. Kalau butir tes sampai mengukur lebih dari satu dimensi, maka jawaban terhadap butir itu merupakan kombinasi dari berbagai kemampuan peserta tes. Akibatnya, tidak lagi diketahui kontribusi dari setiap kemampuan terhadap jawaban peserta tes tersebut. Kemudian, yang terakhir, dengan terpenuhinya persyaratan anidimensi tersebut, maka diperlukan cara untuk menentukan apakah suatu butir tes merupakan anidimensi atau tidak. Nah, untuk hal ini maka digunakan metode analisis faktor. Dalam hal ini penggunaan analisis faktor bertujuan untuk memperlihatkan pada kelompok faktor mana butir yang berada pada setiap faktor hanya menunjukkan satu dimensi indikator tes. Dengan demikian, setiap dimensi indikator tes terhimpun dalam satu faktor yang melibatkan beberapa butir tes yang diperlukan. Faktor-faktor tersebut mungkin meliputi motivasi, kecemasan, kemampuan bekerja cepat, kecenderungan menebak bila dalam keadaan ragu-ragu menjawab, dan keterampilan kognitif di dalam menjumlahkan, serta faktor dominan lain yang diukur dengan sehimpunan butir tes. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan see you di next video. Terima kasih. Bye-bye.